farjan qariban, ya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau farjan qariban. Selalu ada jalan keluar, seperti bagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan selalu kepadanya jalan keluar, pecah semua masalah itu bagi seorang ahli ma'rifatullah. Wa yarzuqhu min haitsu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, ada pertanyaan yang sifatnya menohok ya, atau sangat dalam ya, dan ini biasanya pertanyaan ini bagi anak-anak muda, anak-anak muda dan juga orang-orang yang agak sedikit sensitif, sehingga ada sangkaan buruk bahwa kalau belajar ilmu ma'rifatullah itu berarti sudah siap, kalau belajar ilmu tasawuf itu berarti sudah siap untuk menjauhi dunia, untuk menjauhi harta dunia, tidak lagi mendapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kepentingannya bukan lagi rezeki. Kalau mengharap rezeki berarti dia hatinya masih belum stabil, belum benar memahami ma'rifatullah. Ini satu bentuk anggapan sebagai sebuah penafsiran yang bisa saja saya tidak menyatakan salah ya. Yang berhak menyatakan salah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah penafsiran, pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim. Misalnya firman Allah, Inad dunya mata'ul gurur. Sungguhnya dunia itu adalah mata'ul gurur, tipuan yang, kesenangan yang menipu. Atau dalam ayat yang lain, la'ibun walahwun, permainan dan senda gurau. Lalu kalau menggunakan ayat ini, kenapa jadi Anda menjauhi tasawuf? Kenapa Anda menjauhi ma'rifatullah? Seharusnya Anda pelajari ma'rifatullah. Itu kan? Kalau memang ingin mengamalkan ayat itu, gitu kan? Kalau memang Anda tuduh bahwa ilmu ma'rifatullah itu akan menjauhkan Anda daripada harta benda, itu kan logikanya. Nah, saya ingin membuat sebuah mafahim fi ilmi tasawuf atau fi ilmi ma'rifatillah, tentang ilmu ma'rifatullah, pelurusan pemahaman terhadap persoalan-persoalan itu, atau memberikan pemahaman tidak ada sangkut pautnya dengan masalah rezeki dan nikmat. Malah orang ahli ma'rifah itu mudah, karena dia hati yang bersih itu akan dikabulkan Allah kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan fokus sekali ini, perhatian. Pertama itu, jadi kalau doa dikabulkan, apa susahnya mencari rezeki? Orang ahli ma'rifatullah melihat segi-segi dari hakikat, bukan dari segi-segi johir. Orang-orang yang ahli syariah johir, syariah johiriyah, itu melihat ayat-ayat misalnya wa alaysa lil insan ila ma syaa, dan hanya saja seseorang itu akan memperoleh misalnya rezeki kecuali atas apa yang diusahakannya. Berarti rezeki itu dapat diperoleh dari usaha, itu kan. Atau misalnya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah. Konteksnya adalah ikhtiar. Jadi kalau memahami ayat dari segi satu ini saja, satu mata ini saja, satu sisi ini saja, hati-hati, nanti bisa bertentangan dengan rukun iman sendiri, yaitu percaya kepada qadar Allah, khairun wasyarrun, baik dan buruk. Qadar Allah itu kan ada buruk ada baik. Jadi biar Anda berusaha bagaimana saja, kalau qadar Anda ditentukan Anda adalah buruk, maka sebenarnya Anda tidak akan berhasil. Oleh karena itu orang-orang ahli ma'rifatullah melihat ayat dalam konteks yang lain. Ayat yang lain mereka lihat karena itu pilihan.
ayat, boleh digabungkan, boleh juga menjadi pilihan. Misalnya firman Allah, padallah ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah lebihkan kalian itu satu sama lain dalam masalah rezeki. Berarti inti daripada rezeki itu, innar rizqa, sesungguhnya rezeki itu biadihi, di tangan kekuasaan Allah subhanahu, di pikop di dalam genggaman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya. Jadi bagaimanapun orang pintar, cerdas, hebat, pengalamannya banyak, kalau Allah tidak memberikan izin terhadapnya untuk berhasil dalam usaha mendapatkan rezeki, ya tidak akan berhasil. Dan itu banyak terjadi, orang pintar ternyata dia tidak kaya tapi justru miskin. Ini maksudnya. Maka belajar ma'rifatullah akan menjadikan Anda menjadi orang yang stabil, sempurna, utuh, bulat, dan kokoh. Sebagaimana ketika Nabi Daud alaihissalam berperang, lalu beliau berdoa ketika melawani suatu musuh yang luar biasa, tentara yang disebut dengan Goliat, ya. Goliat, kemudian beliau berdoa, Allahumma abrik alaina sabran alaina. Itu kan watawaffana sabran. Jadi ya Allah, beri kami kemampuan, akdamana, langkah kami ini dengan kesabaran, langkah kami ini dengan kemampuan yang didasari pada jiwa, semangat untuk menang, dan selalu dalam pertolongan Engkau. Jadi ini penting sekali, sebagaimana hadis Nabi SAW, Allahumma sa'aluka sabran jamilan. Ya Allah, jadikanlah sabar itu indah bagi kami. Orang yang belajar ma'rifatullah, memahami ma'rifatullah, sudah memahami kunci hakikat, dia bisa membalik sesuatu yang pahit itu menjadi manis, sesuatu yang buruk itu bisa menjadi baik, sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang lain, dia bisa mencapainya. Dari sesuatu yang sifatnya bahwa menjadi beban-beban orang kebanyakan, bagi orang ahli ma'rifatullah atau hakikat, dia menjadi mudah baginya, di sisinya mudah, bukan justru berat di sisi orang lain. Karena itu Nabi pernah berdoa, Allahumma sa'aluka farjan qariban, ya Allah, aku memohon kepada Engkau farjan qariban, selalu ada jalan keluar, sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan selalu kepadanya jalan keluar, pecah semua masalah itu bagi seorang ahli ma'rifatullah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak diperkirakan. Jadi dia akan bisa menjadi kaya. Jadi orang ahli ma'rifatullah itu banyak yang kaya. Jadi kalau Anda belajar ma'rifatullah, kalau Anda ingin kaya, tidak ada masalah, cukup Anda berdoa, minta inisiatif kepada Allah, usaha apa yang Anda bisa lakukan untuk mendapatkan rezeki, sudah terbuka bagi Anda, insya Allah. Kemudian firman Tuhan lagi selanjutnya, yaitu wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya mewakilkan urusannya kepada Allah. Nah, orang alim ma'rifatullah selalu jiwanya tawakal kepada Allah, diajarkan kepadanya bagaimana bertawakal kepada Allah yang benar. Fahuwa hasbuh, maka baginya ada yang mencukupi hidupnya, mencukupi kehidupannya, yang akan datangnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukurnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini milik Allah, masa sih rezeki yang kecil saja jadi masalah, padahal alam semesta dan di luar dari alam semesta ini yang diketahui dan tidak diketahui oleh manusia itu milik Allah. Sesuatu ini juga berjalan dalam takdir Allah. Kenapa menjadi sulit bagi seseorang ahli ma'rifatullah? Maka itulah mungkin bagi orang-orang yang bersangka buruk terhadap ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf, itu sesungguhnya karena memang mereka belum menjalani daripada ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga sangka buruk itu terjadi pada diri mereka. Demikian juga para pemuda yang jangan sampai memahami ilmu ma'rifatullah
salah memahami, salah tangkap sehingga menjadi keliru dan bersangka buruk juga. Maka orang-orang sangka buruk tidak akan pernah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, orang bersangka buruk adalah orang bersangka buruk kepada sesuatu, apakah sangka buruk terhadap ilmu, sangka buruk terhadap diri manusia, hakikatnya adalah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, padahal kita dianjurkan untuk husnudzon dalam hidup ini. Kemudian diajarkan pula istiqomah selalu dalam keimanan kita, yaitu sangkaan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.